Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di channel Sains Biologi. Kali ini kita akan membahas mengenai jenis soal TKP dan bagaimana cara menjawabnya ya. Ini masih materi sebelumnya, masih lanjutan materi sebelumnya, yang mana minggu lalu saya tidak sempat ya untuk membuat materi mengenai seleksi CPNS. Nah, untuk minggu ini saya bersempat ya untuk membuat dan melanjutkan materi sebelumnya. Oke, langsung saja kita masuk ya ke pembahasan. Nah, sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya agar channel ini bisa terus berkembang. Oke, langsung saja. Yang pertama, soal TKP yang selanjutnya atau yang keenam, yaitu jenis soal semangat berprestasi. Nah, ciri-ciri soal ini ada tantangan dalam pekerjaan atau hal yang baru yang bisa diraih. Oke, saya kasih contoh soalnya. Oke, atasan Anda menetapkan target tugas harus selesai pada deadline tanggal 27 bulan ini. Nah, maka apa yang harus Anda lakukan? Oke, yang pertama, saya akan selesaikan tepat pada tanggal 27. Kedua, kalau tugas lain menumpuk, saya akan meminta izin untuk menyelesaikan barang 1 atau 2 hari sesuai deadline. Ketiga, C, saya mencoba menyelesaikan tanggal 26 jika memungkinkan. D, saya memilih minta tolong rekan lain untuk mengerjakan agar tidak terlambat deadline. Kemudian E, saya menegosiasikan deadline yang ditetapkan atasan tersebut dengan baik-baik agar tidak terlalu memberatkan. Oke, nah bagaimana cara kita memilih jawabannya? Tentunya kita pilih jawaban yang mencerminkan antusiasme, suka tantangan, dan terus belajar. Nah, kita lihat ya, tentunya kita pilih jawaban yang mana harus tepat waktu ya. Nah, tentunya kita coba ya untuk jawaban yang mendekati hanya 2 antara A, kalau tugas numpuk ini tentunya tidak sesuai ya, ini jelas tidak sesuai. Saya minta tolong jelas ini tidak sesuai ya, dan saya menegosiasikan lebih-lebih. Nah, saya akan selesaikan tepat pada waktu tanggal 27. Saya mencoba menyelesaikan tanggal 26 jika memungkinkan. Nah, pilihan yang tepat menurut saya itu lebih cocok ke A. Ini harus diselesaikan ya. Kita yakin untuk menyelesaikannya. Kalau ini saya mencoba, ini kurang yakin. Jadi menurut saya poin tertinggi ada di poin A. Kalau poin C itu mungkin hanya 4 ya, poin 4. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian soal kedua atau jenis ketujuh. Nah, soal TKP jenis kreativitas dan inovasi. Oke, ciri-cirinya ada unsur baru di pekerjaan, harus kreatif dan inovatif ya di pekerjaan. Nah, contohnya Anda diminta atasan untuk membantunya weekend ini di kantor menyelesaikan beberapa tugas penting. Namun dalam perjalanan menuju kantor, kendaraan tiba-tiba rusak sehingga harus diperbaiki terlebih dahulu dan membutuhkan waktu beberapa menit agar bisa digunakan lagi. Sedangkan atasan Anda telah menelpon berulang kali meminta Anda segera datang ke kantor karena dia sangat membutuhkan bantuan Anda. Nah, apakah yang akan Anda lakukan? Oke, yang pertama, A, berusaha secepatnya ke kantor dengan mencoba untuk berjalan kaki. B, menunggu kendaraan sampai selesai diperbaiki dan minta atasan menunggu. C, meminta bantuan atasan di kantor agar segera dijemput di lokasi kerusakan kendaraannya Anda tumpangi. D, berjalan kaki sambil berusaha mencari tumpangan untuk ke kantor. E, meminta pengemudi kendaraan yang Anda tumpangi untuk memperbaiki kendaraan dengan cepat. Oke, cara memilih jawabannya yaitu pilih yang kreatif, bebas, dan out of the box. Oke, kita pilih jawaban yang mana itu memiliki kreativitas kita dan untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini masalahnya itu mobil ya, kendaraan yang kita lewati ternyata rusak di tengah jalan. Nah, kita lihat dulu jawaban yang salah. Menunggu kendaraan ini jelas ini tidak mencerminkan kreativitas. Meminta bantuan lebih, ini jelas salah ya. Meminta pengemudi lebih, ini tidak kreatif, tidak memiliki inovasi baru untuk menyelesaikan masalahnya sendiri ya. Nah, berusaha secepat mungkin, ini ada inovasi ya, untuk berusaha secepat mungkin ke kantor. Nah, kemudian
D. Berjalan kaki sambil berusaha. Menurut saya yang paling tepat itu D, di mana kita memilih berjalan kaki sambil berusaha untuk mencari tumpangan. Jadi kita itu tetap kreativitas dan inovasi, kita memilih jalan kaki sembari kita mencari tumpangan. Nah, kalau kenapa bukan A? Dia itu hanya berusaha berjalan kaki, dia tidak memiliki kreativitas untuk mencari bantuan. Nah, jadi jawabannya menurut saya poinnya tepat itu, poinnya paling tinggi itu D. Kalau A itu mungkin poinnya cuma 4 ya. Oke, kita lanjut ke soal ketiga atau TKP jenis ke-8, yaitu jenis orientasi pada pelayanan. Oke, ciri-cirinya ada unsur pelayanan yang berhubungan dengan layanan ke pihak luar. Oke, contoh soalnya, saya diminta untuk lembur kerja, sedangkan saya sudah berjanji kepada anak saya untuk mengantarnya ke pesta ulang tahun sahabatnya. Nah, sikap saya A. Pulang dengan diam-diam tanpa sepengetahuan pimpinan. B. Berpura-pura sakit agar dapat diizinkan untuk segera pulang. C. Menghubungi anak saya menjelaskan agar naik taksi saja. D. Bekerja lembur karena yakin anak saya pasti memaklumi. E. Meminta izin pimpinan agar anak saya meminta izin pimpinan agar mengantar anak saya kemudian kembali ke kantor untuk bekerja lembur. Oke, cara pilih jawaban untuk orientasi pada pelayanan berarti ini ada hubungannya ya dengan kelompok ya atau tim. Nah, itu harus kita mengutamakan kepentingan orang lain di luar kepentingan kelompok kita. Nah, tentunya kita ini harus memilih yang mana lebih menguntungkan orang lain. Di samping kita juga harus menyelesaikan pekerjaan kita. Jelas yang tidak masuk ini jelas ya, berpura-pura sakit ini tidak mementingkan pekerjaannya. Ini anak saya ini bisa berkali ini tidak ya, tidak pulang dan jelas ini salah. Antara C dan D, menghubungi anak saya menjelaskan agar naik taksi, ini juga kurang tepat. Yang paling tepat ini karena ini mementingkan kepentingan orang lain itu E. Ini poinnya 5 ya. Kalau C itu tetap mementingkan pekerjaannya tapi tidak memilih kepentingan lain. Sembari kalau jenis orientasi pada pelayanan kita harus mementingkan orang lain, di samping kita juga mementingkan kepentingan pekerjaan kita. Nah, sebenarnya untuk soal TKP itu mudah ya. Oke, soal ke-9, soal TKP jenis orientasi pada orang lain. Nah, ciri-cirinya situasi ya dalam kelompok. Nah, contoh soalnya, hari ini rekan kerjaan di kantor Anda ayahnya sakit keras dan rekan Anda tak punya biaya untuk membawanya ke rumah sakit. Nah, apa yang Anda lakukan? Oke, saya menasihatinya untuk lain kali mencari fasilitas di Puskesmas. Saya menganjurkan untuk mengikuti asuransi kesehatan. Saya memberi bantuan semampu saya. Saya mengkoordinir rekan-rekan lain untuk turut membantu. Saya melaporkan kepada atasan tentang hal ini. Oke, cara pilih jawabannya yaitu kita pilih yang orientasi pada orang lain di dalam kelompok, misalnya rekan kerja. Nah, kita harus mementingkan kepentingan rekan kerja kita ya. Kita harus koordinir semua rekan-rekan agar turut membantu. Jadi yang paling tepat menurut saya, kalau menasihati ini kurang tepat ya. Ini juga kurang tepat, memberi bantuan semampu saya, ini jelas ini kurang. Nah ya, agar semua ikut membantu, itu jawaban yang benar itu D. Saya mengkoordinir rekan-rekan lain untuk turut membantu. D ya. Intinya kalau TKP ya, yang saya tahu, kalau misal kita sudah tahu jenis soalnya, tentunya cara menjawabnya itu sudah mudah. Kemudian soal ke-10, soal TKP jenis kemampuan beradaptasi. Oke, ciri-cirinya ada hal baru yang masuk, atasan, sistem, rekan kerja, atau kita masuk ke dalam lingkungan kerja yang baru. Ini sangat jelas ya untuk kemampuan beradaptasi. Kita harus beradaptasi di lingkungan yang baru.
tidak beradaptasi. Tanyakan tentang kondisi, melakukan pembiasaan dengan cara bekerja sesuai dengan situasi. Ini jelas tidak beradaptasi, mengajak mereka untuk tidak, ini juga salah ya, malah kita yang mengajak rekan kerja kita itu yang beradaptasi dengan kebiasaan kita. Oke, yang paling tepat menurut saya, apa kita harus mempertanyakan? Nah, yang paling tepat itu C, melakukan pembiasaan dengan cara kerja di tempat baru ya. Kalau B, saya rasa kurang tepat ya, mempertanyakan tentang kondisi tersebut. Itu kita hanya bertanya, malahan kita tidak menyesuaikan ya dengan kondisi yang ada di tempat kerja yang baru kita. Jadi kita itu harus menyesuaikan kebiasaan atau perilaku yang ada di tempat kerja yang baru itu ya, untuk soal jenis kemampuan beradaptasi. Oke, mungkin ini ya yang akan kita bahas untuk kali ini. Oke, terima kasih untuk telah mengikuti ya latihan untuk soal TKP ya, jenis dan cara menjawab soal TKP ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan sekali lagi ya saya harap dan saya mohon ya untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.